Siapakah manusia yang tidak dapat ditolong? Yang tidak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan tidak akan merindukan cahaya. Betul? Karena yang merindukan cahaya hanya mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Yuk, saya kasih contoh sederhana. Masih ingat gak dulu kalian hidup waktu zaman belum ada PLN? Betul? Gelap. Nyaman? Nyaman aja, gak masalah. Anak 11 jadi proyek oke. Gak masalah. Tapi begitu sudah ada PLN sekarang sejam 2 jam listrik mati, kalian sudah mulai kelagapan. Betul nggak? Gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya, tapi siapa saja yang sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan, dan orang yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tentu dia sudah tahu cahaya. Masuk akal? Pasti dia akan merindukan cahaya. Itu yang kedua, yang tidak bisa ditolong. Yang ketiga, ini sudah jelas, yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman tidak bisa ditolong. Yang keempat, yang mengaku sudah Islam tetapi belum mengalami Islam. Dan Islam itu sebetulnya adalah pengalaman sebetulnya. Makanya di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah mengalami Islam, bukan yang mengaku Islam. Ngaku gampang? Ngaku gampang. Kalian ngaku presiden juga nggak ada yang larang. Betul? Yang kelima, yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Kayak patung. Saya yakin kalian yang datang pagi ini ke sini itu orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah dan merasa diri seakan-akan sudah di puncak perubahan, gak ada di sini. Gak ada bagiannya. Makanya di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang tidak mau memasangkan telinganya untuk mendengar, maka dia tidak akan pernah sampai pada hidayahnya Allah. Dan siapa yang tidak sampai pada hidayah, maka dia tidak akan mencapai ulul albab. Itulah orang-orang yang rugi. Ulul albab siapa? Orang yang berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Luar biasa. Mengingat itu gak ada suaranya. Hening, bening, dingin. Yang ada suaranya itu menyebut. Kalian itu lucu. Menyebut diklaim mengingat. Gak ngerti-ngerti. Karena gak mau berubah. Gitu. Yang puas menyebut air, selamanya kan gak minum air. Nyebut aja terus. Kalian ketika minum air nyebut-nyebut air? Enggak, lihat. Cara minum air gini. Ada suaranya? Ada tulisannya? Gitu, minum air. Terasa kesini. Itu aja kok. Ulangi lagi. Kita sudah bicara secara mendetail tentang orang-orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Jadi ada setidak-tidaknya saya mencatat di sini ada 6 kelompok. Yang pertama orang yang tidak tahu,
Tetapi dia tidak tahu. Bahwa dia tidak tahu. 2 orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan. 3 orang yang mengaku beriman. 4 orang yang mengaku sudah Islam. 5 yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Dan yang ke-6 yang tidak tahu terima kasih. Makanya di Quran dikatakan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti akan bertambah terus. Tahu artinya syukur? Syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Itu, ya. Jadi syukur itu orang yang sudah terbuka. Orang yang terbuka itu bisa menerima apapun apa adanya. Itu terbuka namanya. Nah, kalau kalian main tumpengan ketika naik jabatan, itu saya nggak tahu. Itu namanya tumpengan. Kalian kasih judul syukur. Syukur itu jabatan naik, jabatan nggak naik, tetap aja bahagia. Itu syukur. Makanya syukur itu harusnya pada saat kalian jabatannya naik, undang teman makan tumpeng. Nah, nanti pada saat jabatannya gak naik-naik, malah turun, undang juga teman. Alhamdulillah jabatan saya sekarang turun. Nah, itu syukur. Jadi kalian itu selama ini bukan syukuran, tumpengan gitu. Karena mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan kan dibenci sekali. Itu bukan syukur. Itu namanya masih belum terbuka. Paham sekarang? Nah, ini wajahnya belum wajah syukur. Baru wajah-wajah yang menendang dan mencengkram. Kalau ada yang diinginkan dicengkram, kalau ada yang tidak diinginkan ditendang jauh-jauh. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Ini supaya ngerti aja saya kasih tahu. Nah, sekarang bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya? Sudah dikasih tahu ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup 2. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi, tidak 5 waktu, sholatnya sepanjang waktu. Itu yang lebih keren lagi, sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah, gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk, baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi, menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan, gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol, karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan.
Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan, baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya jadi sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikiran jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal. Itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih, begitu sholat, jam 12 asa cikene geus adan deui. Beratnya salat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah salat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang salat adalah hiburanku. Gak ada di hadis salat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya. Yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusu? Khusu itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusu itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusu adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusu itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri.